الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku khatib menyampaikan wasiat takwa, terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Kita adalah orang Islam, kita adalah orang yang mukmin, yang insya Allah mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Apabila itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan gelaran takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa melaksanakan suatu kebaikan karena Allah dan meninggalkan satu keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita dalam kesempatan ini yaitu kejarlah kebaikan dan bersabarlah sampai kita mendapatkan kemenangan. Hadirin rahimakumullah. Tujuan pokok kita di dunia ini tidak lain tidak bukan mendapatkan kemenangan. Kemenangan untuk mendapatkan muflihun, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya itu hanya pendukung kita. Bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah yang kita buat di atas dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah, sehingga tercapailah satu kemenangan nanti, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk mencapai tersebut, maka Allah mengingatkan kepada kita gejolak-gejolak yang terjadi dari dahulu sampai sekarang berputar dan berulang-ulang kembali sebagai tamsilan contoh yang terjadi pada diri kita, yang mampu nggak kita melewatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Isbiru, adalah kamu bersabar. Nah, sabar di sini sabar apa? Ada 3 hal kesabaran yang harus kita jaga baik-baik. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan, sabar di sini ala ta'ati, atas ketaatan kita kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga baik-baik. Istiqamah kita dalam menjaga rol-rol ibadah kita. Jangan sampai kita terlepas disebabkan hal-hal yang dunia menggoda kita. Ini hal demikian, ketaatan ini tidak bisa kita lihat apakah orang tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi ilmunya, jabatannya, hartanya, tetapi dalam ketaatan ini
hanya bercerita hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Godaan-godaan dunia sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dalam menjalankan ibadah sudah ditentukan oleh Allah, tidak boleh lari daripada rohnya. Makanya Allah melalui baginda Rasul dititipkan Al-Quran wa Sunnah. Inilah harus kita jaga baik-baik. Tapi kadangkala di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah juga banyak khilafiyah di antara kita. Tetapi ini harus juga kita jaga. Jangan gara-gara hal demikian sesama muslim saling membenci, saling membelakangi, saling tidak sapa menyapa. Ini satu kerugian bagi kita. Rugi saya bilang. Kenapa? Karena hal demikian membuat Allah benci kepada kita. Berdiskusi, bertabayun, sehingga antara satu yang lainnya saling mengisi dan saling menghormati dan saling menghargai. Pastilah apabila ada kesalahan, kalau kita dalam benar, dalam jalur yang lurus, insya Allah dalam penjelasan keilmuan, pasti yang lain juga akan tunduk, akan menghargai. Kemudian yang kedua, wal masaib, yang menghadapi musibah. Banyak terjadi musibah terjadi baik pada diri kita, keluarga kita, kampung kita, daerah kita, yang tapi sangat kita takuti musibah melanda agama kita. Nah, ini harus sabar kita dalam menghadapinya. Kalau seandainya terjadi pada diri kita, mungkin kita masih kuat. Tetapi kalau musibahnya kepada agama, ini akan menyentuh kepada sanubari kita, menyentuh kepada qalbun kita. Maka apabila itu terjadi, hati kita tidak akan diam, perbuatan kita tidak akan diam. Untuk apa? Untuk mempertahankan dan membela. Membela apa? Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita jaga sebaik-baik. Untuk saat sekarang ini kita masih melihat, masih menjaga, masih bersabar kita. Yang paling utama yang kita jaga adalah, memang benar, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari api neraka. Artinya juga kita menjaga agama kita. Jangan lepas daripada diri kita, jangan lepas daripada keluarga kita, jangan lepas daripada kampung daerah kita, jangan lepas dari negara kita. Ini harus kita jaga baik-baik. Kemudian yang ketiga, anil ma'asi, sabrun anil ma'asi. Sabar kita untuk menghindari maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat dikelilingi pada diri kita banyak sekali, yang kadang-kadang sudah tidak ada aturannya. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Nah, ini harus sabar kita. Itu maksiat, harus kita berusaha meninggalkannya. Tidak berani kita berkata bahwa itu adalah maksiat, setidaknya dalam hati saja. Wa huwa adhaful iman. Kondisi saat sekarang ini seperti itu. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Umat muslim dibunuh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita melihat kondisi ulama, menurut berita ulama semasa Covid ini, banyak sekali meninggal dunia. Informasinya ulama-ulama NU saja udah 600 lebih meninggal dunia. Masya Allah. Ini kena harus kita sadar. Apakah meninggal itu memang udah dipanggil jatahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memang dibunuh secara yang lain, kita pun tidak tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kita bersabar pada diri kita, kita jaga diri kita, jaga ulama-ulama kita yang ada di lingkungan kita.
kita jaga baik-baik, ukhuwah diperkuat, maksiat dikurangi, sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya maksiat ada depan kita, lingkungan kita sendiri tidak berani kita menerapkan satu kebaikan, mencegah kemungkaran, bagaimana kita membela agama Allah kalau seandainya diperangi agama Allah secara nyata? Hadirin rahimakumullah, hal yang kecil dulu di lingkungan kita, di rumah kita dahulu, kalau seandainya itu tidak sesuai dengan aturan Allah, tegakkan, sampaikan. Sejauh mana mereka mengikuti kita, itulah kemampuan kita. Hadirin rahimakumullah, as-sabrun, kata Rasulullah, as-sabrun, dia sabar itu adalah cahaya. Ma a'ta ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu pemberian yang baik melainkan yang besar, yang baik, yang luas itu adalah diberikan oleh Allah kesabaran. Kadangkala kita berkata, dikala kita terkena musibah, dikala kita kena ujian, kita berkata, aku sabar. Semakin kuat ujian tersebut, sudah habis kesabaranku. Nah, ini tidak ada dicerminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Kuatkan kesabaranmu. As-sabiru, dari mana? As-sabiru yaitu al-kuffaru fala yakunu asyaddu sabra minkum. Menghadapi orang-orang kafir, dengan menghadapi orang-orang kafir itu Allah sudah mengukur. Jangan kamu ragu, jangan kamu pula tidak sabar, bahwa mereka itu tidak kuat kesabarannya. Nah, ini harus kita pegang, rahasia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi orang-orang kafir itu, mereka itu tidak sabar, tidak kuat kesabarannya. Kalah kesabarannya dengan kita orang-orang yang mukmin. Maka oleh karena itu, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agama Allah dengan cara yang baik, menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik, tetapi dibaringi dengan kesabaran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, la yaghurrannaka, jangan kamu terpedaya, taqallubul ladzina kafaruna fil bilad, oleh keleluasan, kebebasan orang-orang kafir, fil bilad, di negeri. Di bilad negeri, mana saja negerinya. Artinya keleluasan orang kafir dalam tijarah mereka luas tanpa ada batasnya. Kemudian dalam usaha mereka tanpa ada haram halalnya. Tapi kalau kita tidak bisa luas seperti itu, ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Tapi jangan takut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak mendapatkan keuntungan tanpa batas, kita mendapat keuntungan memang terbatas. Kenapa? Kita tidak mengambil yang haram, kita tidak mengambil yang subhat. Mata'un qalil, mereka itu hanya mendapatkan kesenangan sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian mereka akan dikembalikan ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat sehina-hina tempat. Hadirin rahimakumullah. Warabitu, kuatkanlah. Warabitu, dan tetaplah kamu pada perbatasan, siap siaga. Nah, luar biasa. Ini negara kita negara kesatuan, ada batasan-batasannya. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Jaga perbatasan-perbatasanmu dan tetap siagalah. Nah, apabila yang diutus saat sekarang perbatasan tersebut membutuhkan kita untuk tampil, maka kita tampil. Warabitu aqimu ala jihadin, maka kita berdiri atau ikut serta dalam berjuang. Hadirin rahimakumullah, bukan berarti kita hanya lepas tangan saja, kita biarkan mereka hanya membiarkan mereka tentara-tentara kita bertugas di sana. Walaupun sekarang ini kita lihat mereka kesusahan di pinggir-pinggir sana, kita senang-senang di sini. Tapi ada suatu saatnya nanti kita dipinta untuk membantu mereka, maka aqimu alal jihad,
kita disuruh untuk ikut berperang bersama mereka. Hadirin rahimakumullah, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah fi jami'i ahwalikum, pada semua keadaan. Jadi bukan takut kepada Allah sedikit takut, yang ini tidak takut. Pada semuanya kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu apa? Tafuzu fil jannah, tafuzuna bil jannah, yaitu kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna minan nar, sehingga kita terhindar nanti dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini memacu kita untuk senantiasa menjaga diri kita, memperkuat kesabaran kita, yaitu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga diri kita daripada maksiat, kemudian kita senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah yang terjadi pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.